Sekitar 250 juta sperma pada satu waktu dikirimkan ke rahim sang ibu. Angka ini sengaja dibuat tinggi, sebab segera setelah sperma-sperma itu memasuki tubuh sang ibu, mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan bahaya mematikan. Terdapat campuran pekat asam di dalam organ reproduksi sang ibu yang menghalangi pertumbuhan bakteri. Campuran asam ini juga mematikan bagi sperma. Dalam beberapa menit saja, dinding rahim diliputi jutaan sperma yang mati. Beberapa jam kemudian, sebagian besar dari 250 juta sperma tersebut akan mati. Senyawa asam ini yang sangat penting bagi kesehatan sang ibu sungguh sangat ampuh sehingga dengan mudah mampu membunuh semua sperma yang memasuki rahim. Pada peristiwa ini, pembuahan tidak dapat terjadi dan ras manusia akan punah. Akan tetapi Allah yang menciptakan sperma juga menciptakan pencegahan melawan bahaya yang akan ditemui sperma dalam rahim sang ibu. Pada saat sperma sedang diproduksi dalam tubuh sang ayah, senyawa basa ditambahkan pada cairan yang berisi sperma tersebut. Senyawa ini menurunkan pengaruh asam dalam rahim sang ibu. Oleh sebab itu, sejumlah sperma lolos memasuki rahim sang ibu dan berhasil mencapai pintu masuk ke tuba falopi. Jika Anda perhatikan, semua sperma tersebut bersama-sama pergi menuju arah yang sama. Tapi, bagaimana mereka dapat menemukan arah yang tepat ini? Bagaimana mereka mengetahui letak sel telur yang tidak lebih besar daripada setitik debu? Sperma mampu menemukan jalan ke arah telur akibat adanya satu sistem lain yang tercipta sempurna yang ikut berperan. Sang telur melepaskan zat kimia untuk menarik perhatian sperma yang berada sekitar 15 cm darinya ke arah telur tersebut. Sperma ini bergerak lurus ke arah telur setelah menangkap signal kimia tersebut. Singkatnya, sel telur yang sama sekali tidak mengenali sperma tersebut dan belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya memanggil sperma ini untuk datang padanya. Dua sel yang sama sekali belum pernah kenal mampu untuk saling berkomunikasi. Ini adalah satu bukti lagi bahwa telur dan sperma diciptakan dalam bentuk paling ideal satu sama lain. Akhirnya, sekitar 100 sperma berhasil mencapai telur. Namun perlombaan belum usai. Karena hanya satu sperma yang diizinkan masuk dan berada dalam telur. Jadi, satu perlombaan yang lain lagi dimulai. Terdapat sebuah rintangan besar yang menghadang para sperma ini. Ini adalah lapisan pelindung keras yang mengelilingi telur, yang membunuh berbagai mikroorganisme yang tidak dikehendaki yang mendekatinya dan sukar untuk ditembus. Untuk mengatasi rintangan ini, sistem khusus telah diciptakan pada sperma. Di bawah lapisan pelindung pada kepala sperma, terdapat senjata-senjata rahasia yang hingga kini masih ia sembunyikan, yakni berupa kantung-kantung kecil berisi enzim-enzim pelarut. Kantung-kantung kecil ini membuat lubang pada penghalang pertama yang mengelilingi telur, yaitu lapisan pelindung, dengan melarutkannya sehingga sperma dapat masuk melalui lapisan ini. Ketika sperma sedang bergerak maju di dalam lapisan ini, pelindung kepala sperma akhirnya menjadi usang dan setelah itu hancur. Hancurnya pelindung tersebut adalah bagian dari perencanaan yang berfungsi dengan sempurna. Sebab melalui peristiwa ini, kantung enzim kedua dalam sperma kini tersingkap. Hal ini memungkinkan sperma melewati penghalang terakhir yang menghadangnya. Dengan kata lain, menembus kulit telur. Anda kini sedang melihat gambar yang diambil dengan mikroskop elektron.
Sperma memiliki pelindung berwarna merah. Pelindung ini melebur dan sperma memasuki telur melalui kulitnya. Gambaran sempurna tentang pertemuan antara sperma dan telur tidak berakhir sampai di sini. Segera setelah sperma mencapai kulit telur, keajaiban lain terjadi. Sang sperma tiba-tiba saja melepas ekor yang telah membawanya sepanjang perjalanan ini. Hal ini penting, karena bila sperma tidak melakukannya, maka ekor yang selalu tetap bergerak akan masuk ke dalam sel telur dan menghancurkannya. Pelepasan ekor oleh sperma menyerupai cara roket atau pesawat ruang angkasa melepaskan tangki bahan bakar dan mesin yang tidak diperlukan lagi ketika mereka meninggalkan atmosfer. Tetapi, bagaimana sperma kecil ini dapat melakukan suatu perhitungan yang rumit? Agar sperma mampu melakukan perhitungan ini, ia harus tahu bahwa ia telah sampai pada akhir perjalanannya dan oleh karenanya tidak lagi memerlukan ekornya. Akan tetapi sperma adalah mesin biologis yang tidak mampu berpikir, yang tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat merasakan keadaan sekelilingnya. Allah yang menciptakan sperma telah melengkapinya dengan suatu sistem yang memungkinkan ekor untuk lepas pada saat yang tepat. Sperma melepaskan ekornya, menembus telur dan meletakkan muatannya, yakni kromosom, melalui lubang yang ia buka. Proses pengangkutan data genetis dengan cara ini kini berakhir. Akibat dari berfungsinya secara harmonis ratusan sistem yang berada dan mandiri ini, data genetis tentang tubuh sang ayah berhasil mencapai sel telur.